Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran IPA kita hari ini yaitu untuk menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas atau yang disebut dengan respirasi. Ini anak-anak adalah gambar manusia yang sedang bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Anak-anak, tentunya kita sering bertanya-tanya apakah tumbuhan bernafas? Tumbuhan termasuk makhluk hidup, jadi tumbuhan juga melakukan kegiatan bernafas. Bagaimana cara kita membuktikan kalau tumbuhan juga bernafas? Cara membuktikannya yaitu dengan cara menutup tumbuhan itu dengan menggunakan plastik. Setelah beberapa menit, kita akan melihat adanya titik-titik uap air pada plastik tersebut. Itu membuktikan kalau tumbuhan juga melakukan kegiatan bernafas. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makan atau memerlukan nutrisi. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ini adalah bukti kalau kita mengeluarkan zat sisa. Yang pertama berkeringat, ini yang kedua yaitu kita sering BAB atau BAK. Kemudian ciri yang keempat yaitu bergerak. Ini adalah gambar manusia yang sedang berenang, itu menunjukkan kegiatan bergerak. Kemudian ini hewan yang kuda yang sedang berlari juga memperlihatkan kalau sedang bergerak. Untuk hewan dan manusia gerakannya disebut dengan gerak aktif. Sedangkan untuk tumbuhan, contohnya di sini ada putri malu, ketika kita sentuh daunnya akan menutup. Untuk tumbuhan, gerakannya disebut dengan gerak pasif. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Ini manusia yang sedang tumbuh dan berkembang. Ini pada hewan yang sedang melakukan metamorfosis juga menunjukkan ciri kalau sedang tumbuh dan berkembang. Yang ketiga ini tumbuhan juga sedang menunjukkan ciri tumbuh dan berkembang. Untuk ciri yang keenam yaitu berkembang biak atau reproduksi. Ini contohnya hewan ayam yang sedang bertelur menunjukkan bahwa hewan itu melakukan kegiatan reproduksi. Kemudian tumbuhan yang sedang berbunga ini juga menunjukkan kalau tumbuhan itu sedang melakukan kegiatan reproduksi. Ciri yang ketujuh yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan kalau makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Yang pertama kita lihat manusia akan segera menutup matanya kalau terkena sinar matahari karena dia merasa silau. Kemudian untuk yang kedua yaitu tumbuhan putri malu tadi ya anak-anak ya. Selain bergerak itu menunjukkan kalau kita sentuh menutup juga menunjukkan kalau tumbuhan itu juga peka terhadap rangsang. Yang ketiga ini hewan kaki seribu, ketika kita sentuh hewan tersebut akan melingkar. Ini adalah menunjukkan kalau kaki seribu juga peka terhadap rangsang. Itulah anak-anak materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas di buku tulis dengan membandingkan antara ciri manusia dan motor. Yang ada cirinya dicetak dan yang tidak ada disilang. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Apa itu klasifikasi anak-anak? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Tujuan dari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup yaitu mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup. Siapa bapak klasifikasi kita anak-anak? Bapak klasifikasi itu adalah Carolus Linnaeus. Pembagian kingdom menurut Carolus Linnaeus ada dua anak-anak, yang pertama Plantarum, yang kedua adalah Animalia. Sedangkan pembagian kingdom menurut Whittaker yang akan kita pelajari ada 5.
yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantarum. Untuk kingdom Monera dibandingkan dengan kingdom Protista, apa perbandingannya anak-anak? Kita lihat di sini ada gambar Monera dan gambar Protista. Di sini inti sel pada Monera DNA-nya masih tersebar karena belum mempunyai membran inti sel. Sedangkan pada Protista di sini inti selnya sudah mempunyai inti selnya sudah mempunyai membran inti sel sehingga DNA-nya sudah tidak tersebar. Ini bisa kita lihat pada tabel perbedaan Monera dan Protista. Monera itu ciri utamanya yaitu tidak mempunyai membran inti, sedangkan Protista ciri utamanya yaitu mempunyai membran inti. Untuk Monera di sini sifatnya heterotrof, sedangkan Protista sifatnya adalah autotrof. Untuk Monera itu membelah secara amitosis, sedangkan Protista itu membelah secara mitosis. Monera ini organelnya lebih sederhana dibandingkan dengan Protista. Untuk kingdom fungi selanjutnya, kalian apakah pernah memakan fungi atau jamur tiap hari? Ini bisa kita lihat, jamur atau fungi yang tiap hari kita makan adalah Rhizopus atau jamur tempe. Ini adalah jamur sejati yang sering kita lihat bentuknya seperti payung. Ini anak-anak bagian-bagian dari jamur, ada tangkainya yang disebut dengan sporangiofor, kemudian ada kotak spora yang disebut dengan sporangium. Di dalam kotak spora ini anak-anak terdapat spora. Sedangkan antara yang satu dengan yang lain ini dihubungkan dengan hifa stolon. Sedangkan akarnya ini disebut dengan rhizoid. Kemudian kingdom Animalia, pernahkah kalian memakan daging ayam anak-anak? Ini tentu kalian semua sudah pernah memakan daging ayam. Pernahkah kalian memotong cacing? Ini gambar cacing. Anak-anak ya, dari kedua gambar ini, ayam dan cacing, manakah di antara ayam dan cacing yang mempunyai tulang? Kalian tentu pastinya bisa menjawab. Yang mempunyai tulang itu adalah ayam. Sehingga kita bisa mengelompokkan kelompok kingdom Animalia menjadi dua, yaitu avertebrata dengan vertebrata. Ingat-ingat ya anak ayah, A itu artinya tidak, jadi A itu tidak. Vertebra artinya tulang belakang, berarti avertebrata, hewan yang tidak punya tulang belakang. Sedangkan vertebrata di sini adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Untuk vertebrata di sini dikelompokkan menjadi 5 kelas anak-anak, yaitu Pisces, Aves, amfibi, reptil, yang terakhir yang tidak kelihatan ini adalah mamalia. Avertebrata tadi sudah saya singgung, yaitu tidak punya tulang belakang. Ini kalau kalian anak-anak melihat film kartun SpongeBob, di situ ada jenis-jenis avertebrata, hewan yang tidak punya tulang. Anak-anak ya, ini bisa kita lihat di antaranya ada Squidward, gurita yang tidak punya tulang. Kemudian ada Petrix atau bintang laut juga tidak punya tulang. Kemudian ada SpongeBob, yaitu spon yang ada di dalam laut juga tidak punya tulang anak-anak. Kemudian ada tuan crab atau kepiting. Ini juga tidak punya tulang, yang bagian yang keras itu adalah cangkang, bukan tulangnya anak-anak. Kemudian ada siput atau yang di film SpongeBob yang disebut dengan Gary. Kemudian ini yang biasanya ditangkap oleh SpongeBob dan Patrick juga tidak punya tulang, yaitu ubur-ubur. Ini anak-anak macam-macam invertebrata, ada porifera, ini tadi adalah SpongeBob. Solenterata, ini contohnya Solenterata adalah ubur-ubur. Kemudian Echinodermata, ini contohnya Patrick atau bintang laut. Kemudian ada Vermes atau cacing, ada Mollusca, tadi contohnya adalah Giri. Kemudian ada Arthropoda, ini contohnya adalah serangga atau insekta. Kemudian untuk vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas anak-anak. Ada Pisces, ini adalah ikan. Kemudian ada amfibi, adalah katak. Kemudian ada reptilia, di sini contohnya adalah ular. Kemudian ada
Aves yang keempat itu adalah kelompok unggas. Di sini contohnya adalah burung. Kemudian mamalia, ini adalah kelompok hewan yang menyusui. Di sini contohnya adalah singa. Untuk pertemuan hari ini kita sampai kingdom animalia anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke kingdom plantarum atau kelompok tumbuhan. Selamat belajar anak-anak. Nanti kita lanjutkan materi, ketemu lagi pada materi plantarum. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Kingdom Plantarum atau kerajaan tumbuhan. Untuk kerajaan tumbuhan seperti yang sudah kalian pelajari dibagi menjadi dua macam anak-anak. Yang pertama yaitu yang tidak berpembuluh, yang kedua adalah tumbuhan yang berpembuluh. Untuk tumbuhan berpembuluh ini sudah Ibu bawakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Di sini contohnya adalah bryophyta atau yang disebut dengan lumut. Kenapa kok disebut dengan tumbuhan tidak berpembuluh? Karena belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian untuk tumbuhan yang berpembuluh itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama yaitu tumbuhan paku, dan yang kedua yaitu tumbuhan biji atau yang disebut dengan spermatofita. Untuk tumbuhan paku atau pteridophyta, kenapa disebut dengan tumbuhan berpembuluh? Karena sudah punya akar, batang, dan daun yang sejati. Anak-anak, untuk tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ini berkembang biak dengan spora. Ini Ibu tunjukkan sporanya itu ada di belakang daun. Ini yang warnanya coklat ini adalah sporanya untuk berkembang biak ya. Untuk tumbuhan biji atau spermatofita dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Di itu berasal dari kata dwi, yaitu anak kedua. Jadi dikotil itu adalah tumbuhan berkeping biji dua. Di sini ada contohnya, yaitu tumbuhan nangka. Ini contoh tumbuhan yang dikotil. Kenapa kok dikotil? Karena kita lihat di sini daunnya bentuknya menyirip seperti sirip ikan ya. Kemudian akarnya juga berbentuk tunggang. Kemudian untuk tumbuhan yang monokotil ini sudah ada contohnya, yaitu tumbuhan serai. Di sini akarnya serabut dan daunnya bentuknya sejajar. Ini tulang daunnya cuma di tengah sehingga disebut dengan tulang daun sejajar. Kemudian contoh lain lagi dari monokotil ini adalah tumbuhan sirih. Ini daunnya bentuknya melengkung ya. Sekarang tugas kalian di rumah adalah mempraktekkan seperti Ibu, yaitu menyebutkan nama-nama tumbuhan atau contoh-contoh tumbuhan yang masuk ke dalam kelompok dikotil dan kelompok monokotil. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.